Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu, dan bahwasanya yushtaratu, disyaratkan, fi sorfiz zakati, di dalam membagikan harta zakat, niyatu zakatil mali, dengan niat mengeluarkan zakat mal, au shadaqatil mali al mafrudati, atau sedekah harta yang diwajibkan. Inda daf'iha, di saat mengeluarkannya harta zakat, au azliha, atau di saat memisahkannya. Nah, ada nggak? Halaman 359. Coba sini. Nah, betul, ini bawahnya. Alam. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari atas. Ya. Beda cetakan. Ya. 10 dari atas, ya. Saya ulangi. Ya. Wa annahu yushtaratu, ya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu, dan bahwasanya yushtaratu, disyaratkan, fi sarfiz zakati, di dalam membagikan zakat, niyatu zakatil mali, niat mengeluarkan zakat mal, au shadaqatil mali al mafrudati, atau niat sedekah harta yang diwajibkan. Inda daf'iha, di saat mengeluarkannya, au azliha, atau di saat memisahkannya, au i'qaiha, atau di saat membagikannya atau menyerahkannya, al wakila, kepada yang mewakilkan. Falau tasaddaqa, maka seandainya bersedekah seseorang, bijami'i malihi, dengan semua hartanya, walam yanwi, dan dia tidak meniatkan az-zakata, zakat, lam tasqut, maka tidak gugur zakatuhu, akan zakatnya, wa i'ta'uha lil mustahiqina, dan membagikan harta itu kepada orang-orang yang berhak memperolehnya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ya, masih tentang mengeluarkan zakat. Berarti keterangan ini nasihatnya khususnya untuk orang-orang kaya, orang-orang yang punya banyak harta. Karena ada wajibuz zakat, ada mustahik zakat. Ada orang yang wajib mengeluarkan zakat, ada orang yang berhak menerima zakat. Nah, tentu yang wajib zakat kudu tahu ilmunya zakat. Yang berhak menerima zakat juga boleh tahu tentang ilmu tentang zakat, ya. Kali-kali aja tahun ini masih menjadi mustahik zakat, tahun depan sudah menjadi, ya, wajib mengeluarkan zakat. Jadi tetap kedua-duanya harus mengerti. Nah, orang mengeluarkan zakat kan ada dua, ya. Zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah berarti menzakati jiwa. Dikeluarkannya adalah akhir bulan Ramadan, ya. Yaitu yang afdal adalah saat terbenam matahari akhir Ramadan, malam
tanggal 1 Syawal, itu yang afdol. Kebolehannya orang mengeluarkan zakat fitrah dari semenjak masuk bulan Ramadan sampai sebelum berangkat sholat Idul Fitri, itu kebolehannya. Nah, adapun zakat mal itu perhitungannya tidak bulan Ramadan, tapi nisab dan haul. Ya. Nisab itu batasan jumlah orang wajib zakat, haul masa waktu harta yang harus dizakati. Orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, mereka diancam oleh Allah, bahkan digolongkan orang musyrik. Wailul lil musyrikina alladzina la yu'tuna zakata. Celaka bagi orang-orang musyrik, mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian zakat mal, zakat harta terbagi lagi, ada harta dagangan, ada harta bentuknya binatang, ada pula harta ya tentang hasil panen, ada termasuk pula harta temuan ya. Belakangan termasuk zakat profesi ya. Nah, itu masuk pada kategori zakatul mal ya. Jadi harta yang kita miliki, yang kita himpun dari berbagai macam profesi, di situ kita wajib mengeluarkan zakat manakala dalam 1 tahun sudah melewati 1 nisab. Nah, orang mengeluarkan zakat itu harus ada niat ya. Kalau zakat fitrah kan nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi lillahi ta'ala ya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku karena Allah Ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an zaujati ya, lillahi ta'ala, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku karena Allah Ta'ala ya. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an ibni ya, untuk anak laki-lakiku, atau an ibnati, untuk anak perempuanku siapa gitu, lillahi ta'ala. Nah, dalam zakat mal itu sama juga harus ada niat. Tapi yang patut kita pahami, niat itu bukan pada nawaitunya. Sebab nawaitu itu namanya talaffuzun niat, melafalkan niat. Bapak sholat itu hakikat niat sholatnya di mana? Di dalam hati. Adapun usolli itu namanya talaffuzun niat. Nawaitul wudu'a, lafal niat. Lafal niat wudu. Usolli fardul maghribi, lafal niat sholat maghrib. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri atau zakat al-mali, itu lafal niat mengeluarkan zakat. Adapun hakikat niat itu adanya di dalam hati. Dan niat selain niat puasa Ramadan atau niat puasa-puasa sunnah yang lain, bahwa niat itu harus dibarengkan dengan awal pekerjaannya. Niat adalah qasdus syai'i muqtaronan bi fi'li, menyengaja sesuatu yang dibarengkan dengan perbuatannya. Kapan kita dihitung mulai sholat? Saat takbiratul ikhram. Jadi takbiratul ikhram itu harus terdengar oleh telinga kita, Allahu Akbar. Nah, itu takbiratul ikhram, kalimat takbirnya ya. Adapun mengangkat tangannya itu
sunnah ya. Tapi kalimat Allahu Akbarnya itu ya, itu menjadi bagian awal dari sholat. Mengapa Allahu Akbar Allahnya dipanjangkan? Karena di situ hati kita ngomong Allahu Akbar ya. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum pada waktunya, Hu Akbar. Jadi di situ letak niat yang sesungguhnya. Nah, orang dalam mengeluarkan zakat juga begitu. Nawaitu an ukhrija zakata mali ya, ya, lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat harta saya karena Allah Ta'ala. Itu talaffuzun niat, melafalkan niat. Niat yang sesungguhnya adalah inda daf'iha au azliha au i'ta'iha al-wakila. Ketika mengambil dari kumpulan harta kita, mengambilnya itu hati kita niat ya. Atau ketika memisahkannya, atau ketika menyerahkan kepada amil misalnya ya. Ya, Pak Amil nih tolong bagikan nih harta zakat saya. Nah di situ ada kalimat saya niat mengeluarkan zakat. Jadi masih muktaronan bi fi'li ya, dibarengkan dengan pekerjaannya. Lain hal kalau niat puasa ya. Niat puasa bareng nggak niat puasa sama pekerjaan puasa? Enggak ya. Niatnya kapan? Malam, nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa besok ya. Dibacanya habis tarawih ya. Nah itu berarti niat yang tidak dibarengkan dengan pekerjaannya. Kenapa? Karena pekerjaan puasa itu berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bahkan puasanya sudah dikerjakan, niatnya belakangan boleh. Kalau puasa sunnah, kan puasa itu dari semenjak terbit fajar. Semenjak terbit fajar belum makan, belum minum. Terus selesai sholat subuh pulang, mak ada makanan nggak? Lah boro-boro pak makanan ya. Duitnya aja kagak gablek katanya, duitnya aja nggak ada gitu. Ya udah kalau begitu saya mau puasa. Berarti puasa duluan, niatnya belakangan itu. Itu kalau puasa sunnah boleh. Jadi niat puasanya sudah lewat dari awal pekerjaan puasa. Kalau puasa sunnah boleh begitu. Maka orang ketika dia berzakat atau tasaddaqa ya, tasaddaqal mal al mafruḍah ya, jadi ada zakat ya, zakatul mal ya, ada sedekah malul mafruḍah ya, ada zakat harta, ada sedekah harta yang diwajibkan ya. Sedekah wajib. Apa namanya sedekah wajib? Zakat ya. Sedekah wajib itu zakat ya. Ya. Kalau orang itu meniatkan mengeluarkan harta zakat, maka gugur dia kewajiban zakatnya ya. Tapi lau lam yanwiz zakat lam tasqut zakatuhu. Kalau tidak ada niat mengeluarkan zakat, maka zakatnya tidak gugur. Sekalipun hitung-hitungannya udah bener ya, misalnya 2,5% dari sekian ratus juta, uangnya sekian ya, terus kemudian sudah dibagikan, tapi kalau tidak diniatkan untuk mengeluarkan zakat, maka tidak sempurna dia dalam berzakat, atau belum termasuk orang mengeluarkan zakat. Seandainya orang punya uang 10 juta ya, 10 miliar ya, kemudian
dibagikan semua, ya, dibagi habis, nggak ada niat mengeluarkan zakat, maka belum gugur kewajiban zakat. Jadi harus ada niat mengeluarkan harta zakat. Lalu kemudian zakat itu i'ta'uha lil mustahiqin, dikeluarkannya untuk atau kepada orang-orang yang berhak menerima, yakni man wujida minal asnafis samaniyah al-madhkurah, yaitu yang ditemukan, orang-orang yang ditemukan pada 8 golongan yang diterangkan dalam ayat Al-Quran, ya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil, ya. Sesungguhnya sedekah itu, ya, sedekah wajib itu atau sedekah-sedekah, ya, zakat itu diberikan kepada pertama fuqara, yang kedua masakin, orang fakir, orang miskin, ketiga amil, keempat mu'allab, kelima riqab, budak, keenam gharim, yaitu orang-orang yang punya hutang, ketujuh sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, kedelapan ibnus sabil, orang yang dalam perjalanan yang mereka itu kekurangan ongkos biaya. Ini 8 golongan. Jadi kita identifikasi di kampung ini ada nggak nih 8 golongan nih? Kalau ada berarti mereka punya hak masing-masing dalam memperoleh zakat harta atau zakat fitrah. Al-awwal al-fuqara, yang pertama fuqara, fakir. Fakir itu bahasa kita melarat, yaitu man laisa lahu malun wala amalun, orang yang enggak punya harta, enggak punya kerjaan yang puguh, tapi dia punya kebutuhan. Itu namanya melarat. Kebutuhannya harus terpenuhi, hartanya enggak ada, kerjaan enggak ada. Itu namanya fakir, ya. Ini di majelis ini ada enggak yang fakir, yang melarat? Kerjaan enggak ada. Nah, terus ya penghasilan nggak jelas, ya. Terus kebutuhan harus dipenuhi, ya. Kebutuhan uang belanja sehari misalnya 100.000, ya, kerjaannya nggak jelas, ya. Nah, itu namanya orang fakir, ya. Kalau orang yang ngaji di sini mah kerjaan nggak ada tapi kontrakannya ada, ya, itu lain. Penghasilan itu ya mungkin lewat pekerjaan atau mungkin lewat, ya, dagangan atau mungkin lewat dia punya simpanan dan sebagainya. Nah, itu namanya fakir, melarat. Ada fakir, ya, at-ta'affuf anis su'al, ya. Ada fakir, ya, minas su'al, ya. Orang melarat itu ada 2 model, ya. Model pertama, sekalipun melarat nggak mau minta-minta, ya. Jadi apa adanya, ya. Kalau ada rezeki ya dimakan, nggak ada rezeki ya puasa. Itu namanya at-ta'affuf anis su'al. Ini orang fakir yang mulia, ya. Orang melarat yang mulia adalah orang melarat yang tidak pernah meminta-minta. Tapi ada orang melarat yang dia itu senengnya minta-minta. Nah, akhirnya sekalipun sudah kaya tidak pernah berhenti dari
minta-minta. Itu enggak baik dalam Islam, ya. Karena Islam tidak mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi orang yang senang minta-minta. As-sa'il la yashba' minas su'al, ya. Orang yang senang minta-minta itu nggak akan kenyang dari meminta, ya. Jadi bawaannya maunya minta aja, ya. Ya, sampai di daerah mana itu ada kampung namanya kampung pengemis, ya. Kampungnya dijuluki kampung pengemis, tapi rumahnya cakep-cakep, ya. Bangunannya bagus-bagus, ya. Bangunannya tembok pakai keramik, ya. Ya, ruangannya cakep bagus gitu. Karena memang mentalnya mental pengemis. Jadi datang ke perkotaan minta-minta, itu dalam minta-minta itu sehari bisa ratusan ribu, dalam sebulan bisa jutaan, bahkan ada yang pernah tertangkap oleh Pol PP, ya, itu di gemblokkan tasnya itu, ya, ditemukan 30 juta apa 40 juta gitu, ya. Ya, ditanya, ini dapat ngamen, dapat apa, ngemis berapa bulan ini, ya. Ini cuman sebulan setengah Pak, ya. Sebulan setengah dapat 30 juta 40 juta gitu. Berarti ya sehari berapa itu dapatnya, ya. Nah, itu namanya mental mental pengemis, ya. Kita tidak diajari menjadi mental pengemis, maka hidup jangan senang minta-minta. Lebih baik memberi daripada meminta. Itu namanya fakir. Yang kedua, miskin. Miskin itu hidup susah, ya. Beda dengan melarat. Kalau melarat itu nggak punya penghasilan tapi punya kebutuhan, jadi kebutuhan 100.000 dalam satu hari, tapi tidak ada sumber rezeki yang bisa menutupi. Kalau miskin itu dia punya kebutuhan, dia punya sumber rezeki, tapi sumber rezekinya tidak cukup buat memenuhi kebutuhan, ya. Kebutuhannya 100.000, ya, boleh kerjanya dapatnya sehari 50.000, berarti kurang 50.000. Ini dikategorikan miskin. Nah, kategori orang kaya bagaimana? Kategori orang kaya itu kalau dia nginep malam hari lalu ada bekal makan buat pagi hari, maka dia termasuk golongan orang kaya, ya. Ini pagi ini di rumah ada beras nggak Pak? Ada lauk pauk nggak? Ada telur nggak? Berasnya nggak ada, telurnya nggak ada, warna merah di kantong ada. Nah, berarti kaya. Karena apa? Ukuran orang kaya itu apabila dia nginep malam hari, kemudian ada sumber rezeki yang bisa dimakan di pagi hari, maka dia termasuk orang kaya. Berarti yang di sini kaya semua apa miskin semua? Kaya semua kita. Cuman ya biasa begitu, kalau giliran ada pendataan, ya bantuan, saya miskin kok gitu. Kalau dibilang sama temannya, miskin banget sih lu, kagak, gua kaya, kan susah. Nah, itu miskin. Jadi miskin itu dia punya kebutuhan yang wajib dipenuhi, tetapi penghasilannya tidak mencukupi. Nah, ini apa, amil zakat itu harus bisa mengidentifikasi mana fakir, mana miskin, karena kebutuhannya antara fakir dengan miskin berbeda. Kemudian yang ketiga, wal amilina 'alaiha. Amil
hum as-sa'adah alladzina yajtami'una zakat. Mereka adalah orang-orang yang menghimpun zakat. Orang-orang yang menghimpun zakat yang telah ditunjuk oleh negara. Sebenarnya itu, amil itu orang yang menghimpun zakat yang ditunjuk oleh negara. Nah, sekarang Basnas lah ya. Kalau dulu Bazis, sekarang jadi Basnas, Badan Zakat Infak, Badan Zakat Nasional ya. Basnas. Nah, harusnya Basnas itu punya struktur sampai di RT ya, di RW, di RT ya, di kelurahan. Cuman kenyataannya Basnas itu baru sampai di tingkat kota. Terus tingkat kecamatan, tingkat kelurahan ya, itu cuman bawa lembaran kertas ya, namanya mapgar. Singkatan apa itu mapgar itu? Ya. Kalau kata saya mapsi ya. Map yang kudu diisi. Itu sudah ada itu catatannya itu ya. Jadi setiap kelurahan store ke kecamatan, kecamatan store ke tingkat kota, nanti di tingkat kota masuk di Basnas ya. Nah, kelurahan dibagikan ya, RW dibagikan ke RT. Nanti supaya berlomba-lomba memperoleh mapgar yang besar, itu ada undian berhadiah ya, ada hadiah ya. Siapa yang store mapgar paling banyak dapat hadiah TV. Nah, misalnya gitu. Nah, karena belum sampai di tingkat RT, tingkat masyarakat terbawah, maka kemudian pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus musola itu memfasilitasi dengan membuka namanya panitia amil zakat. Panitia amil zakat. Ya, ini sih pemikiran aja, ide-ide pemikiran gitu. Panitia amil zakat satu RW cukup satu misalnya ya. Dikelola bersama ya. Di sini ada berapa masjid musola? Oh, ada 2 masjid, ada 1 musola ya. Dikelola bersama kepanitiaannya. Lalu pendistribusiannya biar merata bersama-sama ya. Ini dari segi pemerataan lebih bisa merata ya, dari segi pemerataan mungkin bisa lebih merata ketimbang panitia pada masjid musola masing-masing ya. Tapi ya ini baru ide pemikiran ya, prakteknya rada susah ya, karena semua punya cakupan wilayah kuasa masing-masing, ada wilayah teritorialnya masing-masing, jadi rada susah. Amil itu punya hak untuk memperoleh bagian zakat. Yang keempat, al-mu'allafati qulubuhum, orang yang hatinya ta'alluf, hatinya masih ragu, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, itu namanya mu'allaf ya. Nah, mu'allaf itu ada mu'allaf yang dia itu kaya, ada mu'allaf yang dia itu miskin. Mu'allaf yang miskin itu jelas punya hak. Mu'allaf yang kaya punya hak nggak? Punya. Karena mu'allaf itu begini, tidak sekedar supaya dia lebih ada keyakinan terhadap Islam, bahwa sesama muslim itu saling memberikan perhatian, tetapi
mu'alaf ini kan masih punya saudara, masih punya teman yang di luar Islam. Nah, ketika dia tetap diberikan bagian dari harta zakat, dia akan bicara dengan teman-teman yang lain, akan bicara dengan saudara-saudara yang lain. Enak kok jadi orang Islam, ya. Karena apa? Diberikan perhatian oleh saudara-saudara sesama umat Islam. Ya. Dia bicara dengan pimpinan agamanya. Wah, di Islam bagus. Ya. Saya masuk Islam, saya diperhatikan, ya. Saya difasilitasi, ya. Ya, kasih rezeki, kasih apa dan sebagainya. Nah, itu ada arah manfaat ke sana. Kenapa kemudian mu'allaf itu diberikan bagian dari harta zakat. Kemudian mu'allaf itu biasanya orang kalau pindah agama itu terusir dari keluarga, ya. Ya. Nggak diakui lagi menjadi keluarga, fasilitas hartanya dibekukan, kemudian kadang ada yang diusir, tidak boleh lagi tempat tinggal di situ. Itu biasanya seperti itu, ya. Ya, baik yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, Buddha, ya, ya, atau yang Konghucu, itu biasanya ya pada keluarga yang pindah agama itu ada yang keras, ya. Mungkin maksudnya supaya tidak masuk Islam, ya. Atau dia kembali ke agamanya. Tapi kalau orang sudah menemukan kebenaran, ya, apa artinya kekayaan dunia dibanding dengan jalan kebenaran? Nah, akhirnya dia tinggalkan itu kekayaannya, dia tinggalkan keluarga saudara, maka mereka ditampung oleh amil dan difasilitasi memperoleh harta. Kemudian yang kelima, apa yang kelima? Gharib, ya. Riqab. Wa fir riqab as-sinful khamis al-mukatabun, ya, budak mukatab. Fayadfa'u ila sayyid sahmul mukatab biidnihi alal ahwat, ya. Budak mukatab, ya, budak yang dicatatkan oleh majikan-majikannya. Budak-budak yang dijanjikan merdeka oleh majikannya, yang budak ini dalam memerdekakan dirinya harus membayar kepada majikan, itu budak mukatab namanya. Kamu boleh merdeka kalau kamu bisa mengembalikan, ya, uang saya yang buat beli kamu, ya. Belinya berapa? Misalnya 40 juta, ya. Nah, itu budak-budak yang seperti ini itu didahulukan, ya. Karena apa? Dia mengumpulkannya harta betul-betul untuk, ya, kehormatan dirinya, supaya menjadi orang-orang yang bebas dari perbudakan. Nah, ini juga salah satu bukti bahwa Islam itu menolak perbudakan, ya. Poin pertama, Islam menolak perbudakan itu bahwa perempuan budak, ya, yang dibeli oleh majikannya lalu digauli oleh majikannya, ketika lahir anaknya tidak lagi anak budak, ya. Karena anak majikan dari ibu seorang budak, maka anaknya anak merdeka. Berarti ketika ibunya budak ini udah tua, ya, meninggal, berarti perbudakan semakin habis. Yang kedua, budak dijadikan sebagai alat bayar orang punya dosa, ya. Seperti misalnya dosa hubungan sebadan suami istri siang hari bulan Ramadan, bayarnya adalah, ya, bebaskan budak. Itu berarti pembebasan budak, ya. Ya.
atau orang laki-laki yang mendihar istrinya, ya, mentalak siri dengan istrinya, menyamakan istri dengan ibu kandungnya, itu bayarnya dengan bebaskan budak. Ya. Lalu yang ketiga ini, ya, bahwa budak-budak itu diberikan harta zakat supaya dia bisa membebaskan diri dari perbudakan. Itu pertanda bahwa Islam menolak perbudakan. Yang keenam, gharim. An-nisfus sadis al-gharimun, orang yang punya hutang. Huwa alladhi istaqrada fi ta'atin. Ya. Jadi orang yang punya hutang, dia itu orang baik, orang ahli ibadah. Ya. La fi maksiatin, bukan orang yang tukang berbuat maksiat. Dan hutangnya itu bukan hutang warung, ya. Bukan hutang beras, ya, 10 liter, ya. Ya, termasuk gharim, bukan, ya. Ya. Sebab kalau gharim itu ukurannya orang punya hutang yang kecil, ya semua rata-rata gharim, ya. Yang suaminya pegawai, ya, kalau uang gaji sudah habis, ya lanjutan sumber makannya ngutang warung, begitu. Ya. Itu bukan gharim. Ya. Gharim itu orang punya usaha, ya, jatuh pailit, jatuh bangkrut usahanya, dia tidak bisa bangkit kembali karena banyak hutang, sehingga jangankan buat mengembalikan hutang, buat makan sehari-hari saja tidak ada kemampuan. Nah, ini gharim yang seperti ini, yang dia itu lebih punya hak untuk menerima zakat. Kemudian yang ketujuh, sabilillah, ya. Sabilillah, ya, orang yang berjihad di jalan Allah, yaitu al-ghuzzat, orang-orang yang perang. Ini harta zakat itu mestinya sekarang dikirim ke Iran ini. Dikirim ke Iran, kan di sabilillah, ya, melawan Zionis, ya. Anterin ke sono biar dibuat apa, bom rudal nuklir, ya, rudal balistik, ya, ya, rudal apa, hipersonik, ya. Dari supersonik menjadi hipersonik. Hiper itu kan kelewat lincah, ya. Masya Allah. Kirimkan itu, ya, supaya kemudian menjadi bisa mengalahkan, ya, lawan-lawan Islam. Ini ngeri ini kalau, ya, tidak pada ngerem emosi perang dunia ketiga, ya, karena sudah pada saling ancam mengancam, ya. Ya. Israel andalannya adalah Amerika, ya. Nah, Amerika udah ngomong, ya, Iran kalau nggak mau berhenti, awas, ya. Ya, harus berhenti, kemudian tunduk kepada peraturan dunia, minta maaf, ya. Ya, kalau enggak nanti akan diserang oleh Amerika, ya. Kata Iran, nggak takut. Nah, bener tuh, nggak takut saya, gitu. Saya kan tidak memulai, kau yang memulai, itu. Nggak takut. Nanti kalau memang Amerika menyerang pangkalan Amerika di Timur Tengah, saya habisi. Masya Allah, kan banyak itu pangkalan di Timur Tengah, ya. Nah, kemudian mana itu, Rusia bicara, Korea Utara bicara, Cina bicara, ya. Nah, ini bahaya ini. Ya. Kalau cuman ngomong doang, ya, gertak menggertak nggak masalah. Kalau nanti senjatanya semuanya dikeluarkan, ya, bertebaran di udara, ya, saling tembak menembak, saling beradu itu, ya, hipersonik dengan satu dengan yang lain, ya, ya, udara menjadi gelap, ya, radiasi racun itu merata, mati pelan-pelan kita. Iya, mati pelan-pelan, udah kiamat lah tuh, ya Allah.
Itulah yang disebut dengan Star Wars, ya, Star Wars, ya, perang bintang. Ya. Jadi perangnya tidak maju satu persatu, tapi ya pencet tombol, habis sudah. Maka harapan kita, ya, hendaknya saling ngerem, ya, kemudian perdamaian. Lalu Israel janji tidak akan nyaplok wilayah Palestina. Itu harapan kita begitu. Ya. Jadi orang yang mendapatkan harta zakat adalah sabilullah. Ya. Nah, cuman orang yang berperang di jalan Allah ini kan di Indonesia nggak ada. Ya. Kalaupun mau perang, merangin siapa? Kan nggak jelas. Maka kemudian sabilillah itu dinisbatkan kepada orang-orang yang menegakkan ajaran agama, yang tanpa pamrih, yang gajinya nggak jelas, yang hitung-hitungannya nggak ada, maka digolongkan sabilillah. Ustadz, kiai yang pada ngajar di majelis-majelis yang gajinya nggak jelas, ya, itu digolongkan sabilillah. Ya, sekalipun ini pro kontra, ada yang setuju dengan pendapat ini, ada pula yang tidak setuju. Nah, tapi bagaimana dengan sekolahan-sekolahan yang gurunya sudah digaji, ya, apalagi gurunya negeri, ya, mengadakan pula amil zakat. Nah, ini kita waspadai. Artinya kalaupun anak-anak kita dimintai zakat, maka niatkan saja sama kita bukan zakat tapi hadiah, ya, hadiah kepada guru, ya, zakatnya tetap kepada fuqara masakin. Karena khawatirnya salah pengelolaan dalam kepanitiaan, maka zakat kita tidak sampai. Begitu sudah dapat zakat, dibagi-bagi kepada guru-gurunya, kepada panitia-panitianya, fakir miskinnya nggak kebagian, yang lain nggak kebagian. Sementara gurunya kontrakannya aja 20 pintu. Ya, gurunya ya kendaraannya bagus, misalnya gitu. Kemudian yang kedelapan adalah ibnus sabil, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ya. Jadi orang-orang yang sedang dalam perjalanan ini, mereka masuk kategori orang yang berhak memperoleh zakat. Di antaranya adalah ya, pekerja-pekerja migran, pekerja-pekerja musiman yang berangkat ke kota, yang mereka ngontrak, ya, sebut ngontrak di Jakarta, ya, kerjaannya musiman, kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak, ya, sementara kontrakan wajib dibayar, ya, sampai enggak bisa bayar kontrakan, lebih mementingkan memberikan nafkah kepada keluarga. Lalu kemudian saatnya pulang kampung dia enggak bisa pulang kampung karena enggak ada biaya. Maka orang-orang seperti ini masuk pada kategori ibnus sabil. Falau a'taha likafirin aw 'abdin ghairu mukatabin aw makfiyin binafaqati zaujin aw qaribin aw ghaniyin malaka kifayatal umril ghalibi aw wajada kasban la'iqan halalan yaqa'u mawqi'an min hajatihi aw li hashimiyyin aw mutallibiyyin aw mawalihi ma lam yaqa'aniz zakat. Apabila harta zakat itu dibagikan kepada orang kafir atau hamba yang bukan mukatab, hamba yang dia itu dalam tanggungan majikannya, atau diberikan kepada orang yang mampu menafkahi istrinya, atau diberikan kepada kerabat yang kerabat itu punya hak untuk memperoleh waris, ya, dari yang mengeluarkan zakat, atau diberikan kepada orang kaya yang memiliki kifayatul umur al-ghalib, memiliki kemampuan mencari nafkah, ya, pada umumnya, atau wajada kasban laikon, orang itu memiliki usaha yang layak, yang halal, yang tidak jatuh pada kesulitan-kesulitan hidup dari hajatnya,
atau harta zakat diberikan kepada keturunan Bani Hashim atau Bani Muthalib atau kepada tuan-tuannya, maka tidak termasuk harta zakat. Tidak masuk pada harta zakat. Nah ini kan kadang-kadang udah pukul rata aja dah, bagi semua. Padahal yang dibagi orang yang punya usaha, punya rezeki, ya punya sumber hidup, ya itu berarti tidak masuk pada kategori zakat. Ya, kita habiskan sedikit lagi. Wa haka al-Husni annahu kana ba'dun nasi yukhriju zakata salasa marratin. Ya, mengriwayatkan Imam Al-Husni bahwasanya sebagian orang mengeluarkan zakat itu sampai 3 kali. Wa yaqulu, dan berkata, yahtamilu anna alladhi akhadhaha ghairu mustahiqqin, bahwasanya orang yang menerima harta zakat itu bukan orang yang berhak. Wa man yaqdiru ala hadhil uqubati, dan orang yang sanggup, dan siapa orang yang sanggup menerima siksa ini, sanksi dari siksa ini. Fabadir ya ibna Adam ila takhlisi dhammika bi'ada'i zakati malika qabla ayyatiya baghtatu adzabi rabbika. Maka segeralah anak Adam untuk melaksanakan kewajibanmu, yaitu mengeluarkan zakat hartamu sebelum datang tiba-tiba siksa dari Tuhanmu. Jadi ada orang mengeluarkan zakat itu sampai berkali-kali. Karena apa? Dikeluarkan pertama, yang menerima bukan mustahiknya, ya, karena takut, ya, harta zakatnya tidak diterima oleh Allah, dia keluarkan lagi zakatnya, ya, dia keluarkan lagi zakatnya. Nah, maka kita sebagai panitia itu harus betul-betul membagikan zakat itu kepada orang-orang yang mustahik, seperti pada tadi 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh ilmu pada pagi hari ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.